Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maharani Citra Dewi dengan NPM 2451026. Dalam video ini saya akan menjelaskan garis besar artikel yang telah saya susun untuk memenuhi ujian mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ulfahrani MPD. Nah, untuk judul artikel saya adalah Peran Strategis Media Sosial dalam Literasi Mahasiswa Terhadap Hoaks di Kampus melalui Studi Kasus Universitas Negeri Yogyakarta. Artikel ini saya susun berdasarkan struktur karya ilmiah yang terdiri atas abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, metode penelitian, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Nah, ini dia abstrak dari artikel saya yang saya tulis secara singkat namun padat. Ada 4 poin utamanya, yaitu masalah yang diteliti dan tujuan penelitian saya. Kemudian metode yang saya gunakan untuk menganalisis masalah saya. Kemudian temuan utama atau hasil analisis. Kemudian kesimpulan. Baik ke pendahuluan. Di pendahuluan saya membahas bahwa era digital mahasiswa sangat bergantung pada media sosial untuk mencari informasi. Tetapi banyak yang belum memiliki keterampilan literasi digital yang memadai. Seperti yang dijelaskan dalam Widuri dalam bukunya, literasi digital mencakup kemampuan mencari, mengkritisi, menghasilkan, dan menyebarkan informasi secara efektif. Nah, di sini saya mengambil satu kasus nyata, yaitu hoax di Universitas Negeri Yogyakarta 2023 oleh mahasiswa berinisial RAN yang menuduh MF melakukan pelecehan, tapi setelah dicari tahu itu hoax. Nah, secara dasolen, media sosial ini seharusnya digunakan sebagai alat edukatif untuk menunjang literasi. Sedangkan sayangnya, kenyataannya, media sosial ini jadi sarana penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoax. Oleh karena itu, penelitian saya diharapkan memberi sumbangan teori dan praktik dalam upaya memperkuat literasi digital mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan data diambil dari jurnal, berita, dan laporan resmi. Untuk rumusan masalah saya ada 2. Yang pertama, bagaimana peran media sosial dalam literasi mahasiswa terhadap hoax. Yang kedua, bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap hoax, serta konsekuensi dan pencegahannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Di pembahasan untuk rumusan pertama, saya merujuk pada beberapa sumber yang menyatakan bahwa media sosial berperan penting dalam mendukung kolaborasi akademik dan membentuk literasi digital mahasiswa. Tetapi masih banyak nih mahasiswa yang kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang salah, sehingga informasi hoax itu mudah untuk tersebar. Kemudian saya juga mengambil artikel internasional yang membahas tentang kebiasaan berbahasa informal dan kurangnya sikap kritis juga memperburuk kualitas berpikir dari mahasiswa. Kemudian untuk rumusan kedua tentang tanggapan mahasiswa terhadap hoax, banyak mahasiswa itu yang masih cenderung langsung percaya dan ikut menyebarkan tanpa verifikasi ulang. Contohnya seperti dari kasus Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu RAN yang sakit hati karena tidak bisa masuk ke organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di kampus, sementara MF ini diterima, dan sempat dalam satu momen RAN ditegur oleh MF. Karena dendam, maka ia membuat berita palsu tersebut di media sosial. Nah, unggahan ini langsung menyebar luas dan memicu reaksi dari banyak mahasiswa karena empati. Tapi setelah diselidiki oleh polisi, ternyata semua itu hoax. Dan mahasiswa ini ditangkap dan dikenakan sanksi dari pasal tentang penyebaran berita bohong dan bisa dihukum hingga 10 tahun penjara. Dan MF tentunya menerima dampak. Dia kehilangan jabatan organisasi kampus, walaupun sebenarnya dia nggak bersalah, dan juga tekanan sosial. Kejadian ini menunjukkan bahwa informasi hoax itu kalau tidak dicek kebenarannya bisa berdampak besar bagi diri sendiri ataupun orang lain. Karena itu, di bagian ini saya juga memberikan solusi pencegahannya. Nah, selanjutnya masuk ke penutup. Di sini memuat kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, media sosial memang berperan penting dalam membentuk literasi mahasiswa, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah jika digunakan tanpa sikap kritis. Dan menindaklanjuti hasil analisis saya memberikan beberapa saran untuk pengembangan ke depan. Mungkin adanya penelitian lapangan dengan pendekatan survei atau wawancara langsung, sehingga kita bisa menggali lebih dalam perilaku mahasiswa dalam menyikapi hoax. Kemudian ada juga rekomendasi praktis yang saya tawarkan, seperti integrasi literasi digital dalam kurikulum, pelatihan verifikasi informasi, serta sosialisasi mengenai hukum digital nasional agar mahasiswa ini lebih siap menghadapi tantangan di era informasi digital. Baik, demikian penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun kalimat. Terima kasih dan sampai jumpa.